kedua akan menjelaskan prinsip-prinsip umum hukum kewarganegaraan. Sebelumnya, ingin kami memperkenalkan diri. Nama saya Deva, sistem orang NIM A1011191187. Selanjutnya, Nama saya Hafsah Al-Sasari Hasibuan, NIM saya A1011201093. Saya Isyad Maulana, NIM A1011201251. Saya Margareta Pinasan Kayang dengan NIM A1011201163. Saya Ria Fitriani dengan NIM A1011201045. baiklah langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama. Prinsip umum kewarganegaraan dibagi menjadi 4 asas. Asas yang pertama adalah asas ius sanguinis, asas kedua adalah asas ius soli, asas ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang pertama, asas ius sanguinis menentukan bahwa kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan. Artinya, seorang anak yang lahir, status kewarganegaraannya ditentukan oleh status kewarganegaraan yang dimiliki kedua orang tuanya. Indonesia sendiri menganut asas ius sanguinis. Asas ius soli atau juga biasa disebut dengan asas tempat atau daerah kelahiran adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah orang tersebut dilahirkan. Contohnya, misalnya ada seorang anak yang lahir di negara X, maka secara otomatis anak tersebut merupakan warga negara X, walaupun orang tuanya merupakan warga negara Y. Adapun negara yang menganut asas ius soli diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Kamboja, Pakistan, dan juga Brazil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas kewarganegaraan tunggal. Nah, jadi yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan tunggal di sini yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orangnya. Jadi setiap warga negara hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan saja dan tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih dari satu. Pada dasarnya, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, yang artinya apabila seseorang telah mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain, maka orang tersebut harus melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, asas kewarganegaraan tunggal ini berlaku mutlak bagi setiap warga negara Indonesia yang sudah dewasa. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai asas kewarganegaraan ganda terbatas, di mana asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini, anak diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki dua kewarganegaraan sekaligus dan secara terbatas. Pembatasan ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengamanatkan anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dalam hal ini juga diberikan waktu selama 3 tahun. Adapun kriteria anak berkewarganegaraan ganda diantaranya anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Begitupun sebaliknya, ibu dari negara asing dan ayah dari warga negara Indonesia. Sekian. Terima kasih. Kesimpulan bahwa prinsip-prinsip umum hukum kewarganegaraan terdiri dari 4 asas, yaitu yang pertama asas kewarganegaraan tunggal, yang kedua asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang ketiga ius soli atau ius soli, yang keempat asas ius sanguinis. Dari keempat asas tersebut, Indonesia menganut asas ius sanguinis dan kewarganegaraan tunggal. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah!